Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Demi menghindari kejaran Barcelona, Liverpool telah mematok harga tinggi untuk penyerangnya Sadio Mane. Mane tengah menjadi salah satu incaran serius Barcelona. Barca membidik Mane menyusul kemungkinan hengkangnya Messi. Kini The Reds dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan pemain 28 tahun itu di Anfield. The Reds telah memutuskan tidak akan membiarkan Mane pergi dengan harga kurang dari 100 juta euro atau sekitar 1,74 triliun rupiah. Nominal 100 juta euro setara dengan nominal sewaktu Ronaldo diangkut Juventus dari Madrid pada musim panas 2018. Bintang Arsenal, Mesut Ozil telah ditawari kontrak senilai 15 juta pounds atau setara dengan 291 miliar rupiah oleh klub asal Arab Saudi Al Nassr. Menurut laporan, Ozil yang kontraknya saat ini di Emirates akan berakhir pada 2021 telah menjalin komunikasi dengan klub Liga Pro Saudi yang berbasis di Riyadh tersebut. Al Nassr dikabarkan ingin mengontrak Ozil musim panas ini, tetapi akan mencoba membujuk Ozil untuk bergabung dengan klub sebagai pemain bebas transfer tahun depan jika biaya transfer tidak dapat disepakati dengan Arsenal. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, yakin Pierre-Emerick Aubameyang tidak akan hengkang usai mengantar timnya mengangkat trofi Community Shield 2020. Sesaat setelah membawa Arsenal juara, Aubameyang kembali mendapatkan pertanyaan tentang masa depannya. Pasalnya, striker asal Gabon ini tak kunjung memperpanjang masa kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2021. Arteta yakin pemain andalannya itu akan segera memperpanjang masa baktinya bersama Meriam London. Setelah mendapatkan Donny van de Beek, Manchester United terus berburu pemain baru. Dilaporkan, Ole Gunnar Solskjaer kini memprioritaskan untuk belanja seorang bek tengah mumpuni untuk ditandemkan dengan Maguire. Bek RB Leipzig, Dayot Upamecano menjadi bidikan utama setan merah. Upamecano baru saja menaikkan kontrak baru sampai 2023. Meski demikian, peluang MU mendaratkan Upamecano di Old Trafford pada musim ini masih terbuka. Disebutkan, ada keyakinan untuk menjalin kesepakatan transfer dengan Leipzig sebelum bursa ditutup pada 5 Oktober. Loyalitas Kalidou Koulibaly kepada Napoli nampaknya sudah semakin pudar. Manchester City kabarnya sudah mengikat kesepakatan pribadi dengan bek asal Senegal tersebut. Pelatih Pep Guardiola merasa masih kurang meski manajemen telah membeli Nathan Ake. Koulibaly memiliki harga 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Kemungkinan The Citizen bisa memboyong Koulibaly di kisaran harga 70 hingga 80 juta euro. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub. Bek Liverpool Virgil van Dijk memberikan tanggapannya usai timnas Belanda ditinggal oleh Ronald Koeman yang memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Koeman merupakan pelatih Belanda sebelum hijrah ke Barca. Ia sebenarnya masih ditugaskan melatih di orangnya di Piala Eropa tahun depan. Van Dijk yang merupakan kapten timnas nampak kecewa dengan keputusan yang diambil Koeman. Kami semua kecewa melihat pelatih tim nasional yang hebat telah pergi, tapi kami merelakannya dengan sepenuh hati. Bintang Wolverhampton, Adama Traore batal membela timnas Spanyol karena dikabarkan terpapar virus menular. Traore merupakan salah satu dari 24 orang yang dipanggil oleh Luis Enrique untuk bertanding di UEFA Nations League. Meski dicoret dari timnas, pintu bagi Traore untuk kembali ke timnas Spanyol belum tertutup. Kabarnya, pemain 24 tahun ini akan melakukan tes untuk kedua kalinya. Jika hasilnya negatif, maka Traore bisa terbang ke Spanyol dan bergabung dengan skuad Enrique yang akan melawan Jerman serta Ukraina di laga UEFA Nations League. Lionel Messi bersikeras ingin meninggalkan Barcelona. Salah satu kandidat presiden Barcelona, Toni Freixa, menilai bahwa tak ada peluang untuk Messi mengurungkan niatnya. Freixa juga mengungkap klub yang akan menjadi tujuan Messi. Dia menyebut klub itu adalah Manchester City. Keberadaan Pep Guardiola di sana menjadi alasan kuatnya. Saya pikir kemungkinan kepindahan ke Manchester City. Dengan Pep, Messi menjalani tahun yang paling brilian di Barcelona.
Arturo Vidal menuju pintu keluar Barcelona. Agen Vidal dikabarkan sudah memulai pembicaraan dengan Barcelona untuk mengakhiri kontrak layangnya lebih awal. Bintang asal Chile itu sesungguhnya masih terikat kontrak sampai musim panas 2021. Namun Vidal ingin cepat-cepat angkat kaki dari Camp Nou. Mantan pemain Juventus dan Bayern Munchen itu kini santer dikaitkan dengan comeback ke Serie A. Juventus dan Inter dikabarkan meminati Vidal. Mattia Perin akan bermain di Genoa pada musim 2020-2021. Hal itu setelah Genoa mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk mempertahankan sang kiper dengan status pinjaman di Marassi. Si Nyonya tua telah mengirim Perin kembali ke Genoa, tempat ia menghabiskan paruh kedua 2019-2020 dengan status pinjaman. Perin yang memiliki kontrak di Juventus hingga Juni 2022 diperkirakan akan menjalani tes medis pada hari ini. Fabio Quagliarella dilaporkan telah menerima pemotongan sebagian gajinya guna membantu finansial Sampdoria. Klub Serie A tersebut telah menerapkan batasan gaji maksimal 1 juta euro per tahun dan Quagliarella secara sukarela memotong upahnya. Laporan juga mengatakan bahwa Gaston Ramirez seharusnya melakukan hal yang sama. Namun bintang asal Uruguay itu lebih memilih opsi untuk meninggalkan klub. AS Roma sudah menyetujui kesepakatan untuk mempermanenkan Henrikh Mkhitaryan dari Arsenal. Mkhitaryan telah berhasil menunjukkan performa apik selama membela Roma. Pada musim 2019-2020, pemain asal Armenia tersebut mencatatkan 9 gol dari 22 penampilannya di ajang Serie A. Tidak heran jika akhirnya Roma pun berniat menggunakan jasanya secara permanen. Sebelumnya, Mkhitaryan hanya sebagai pemain pinjaman dari Arsenal sampai akhir musim 2019-2020. Lewat akun Twitternya, FC Porto telah mengumumkan penandatanganan striker Iran Mehdi Taremi. Taremi diboyong dari klub Portugal Rio Ave dan mendapatkan kontrak 4 tahun. Porto dilaporkan telah membayar sekitar 4,5 juta euro plus penyerang Andre Ferreira untuk mendapatkan Taremi. Taremi adalah rekrutan keempat Porto musim panas ini setelah Zaidou Sanusi dari Santa Clara, Claudio Ramos dari Tondela, serta Caracca dari Boavista. Dua pemain PSG dites positif virus menular sehingga harus menjalani karantina. Meski demikian, PSG tak mengungkapkan identitas kedua pemain itu. Namun, media massa Prancis menyebut dua pemain asal Argentina, yakni Angel Di Maria dan Leandro Paredes, telah mempersingkat masa liburan mereka di Ibiza setelah terpapar virus tersebut. PSG mengungkapkan kondisi kesehatan keduanya harus dipastikan kembali dan sudah berada dalam lingkup protokol kesehatan. Schalke kabarnya tertarik untuk mendatangkan penjaga gawang Arsenal Emiliano Martinez. Sang kiper sendiri sedang bersaing dengan Ben Leno untuk menjadi pilihan utama di klub. Kiper asal Argentina itu menjadi pelapis Leno untuk sebagian besar musim 2019-2020. Tetapi mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dalam beberapa laga setelah rekannya itu mengalami cedera lutut pada Juni. Schalke mencari kiper baru setelah Alexander Nubel bergabung dengan Bayern dengan status bebas transfer dan Martinez masuk dalam radar klub Bundesliga tersebut. Kai Havertz telah menjalani tes medis menjelang transfernya dari Bayer Leverkusen ke Chelsea musim panas ini. Leverkusen mematok biaya 90 juta pounds untuk Havertz. Kabarnya, Chelsea akan menuntaskan pembayaran dalam 2 instalasi. Pertama, mereka akan membayar 72 juta pounds untuk Havertz, lalu 18 juta pounds sisanya dalam bentuk bonus. Chelsea diklaim juga sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Havertz. Gelandang Jerman ini akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun. Ayah sekaligus agen Lionel Messi, Jorge akan segera menemui direksi Barcelona untuk membahas masa depan anaknya. Pertemuan itu direncanakan berlangsung Rabu ini. Jorge disebut ingin mencari kemungkinan terbaik yang bisa dicapai kedua belah pihak, sehingga Messi bisa pergi secara baik-baik dari Barca. Kedatangan Jorge sejauh ini tampak seperti ingin mendinginkan situasi yang sejauh ini semakin memanas. Direktur Teknik Inter Milan, Piero Ausilio, mengaku heran dengan rumor yang mengaitkan timnya dengan Lionel Messi. Menurutnya, mendatangkan bintang Barcelona itu nyaris mustahil. Ausilio tak memungkiri bahwa Messi merupakan pemain yang diminati semua klub.
Tapi ia menegaskan bahwa Nerazzurri tak sanggup memboyong penyerang berusia 33 tahun itu ke Giuseppe Meazza. Momen kepindahan James Rodriguez dari Real Madrid ke Everton sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja. Everton dikabarkan harus merogoh fulus sebesar 25 hingga 30 juta euro untuk bisa memboyong James dari Los Blancos. James dijadwalkan akan segera menjalani pemeriksaan medis pada pekan depan di Everton. Sang gelandang sepakat dengan gaji 4 juta pounds atau setara dengan 77 miliar rupiah per musim yang ditawarkan oleh Everton. PSG telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta pounds plus 5 juta pounds sebagai tambahan untuk bek kanan Arsenal Hector Bellerin. Le Parisien segera berkomunikasi dengan Arsenal sejak beberapa hari lalu dan makin intens setelah laga final Liga Champions. Tetapi meski berminat menjual para pemainnya, Arsenal belum memberikan respon apapun soal tawaran PSG untuk bek yang sudah 9 musim bergabung bersama The Gunners tersebut. Nomor punggung Donny van de Beek di MU akhirnya terungkap. Van de Beek tidak akan menggunakan mantan nomor punggungnya di Ajax. Di Ajax, ia menggunakan nomor punggung 6. Namun di MU, nomor punggung itu sudah dimiliki oleh Paul Pogba. Jadi ia kabarnya memilih nomor punggung yang tidak terlalu umum yaitu 34. Alasannya, sebagai bentuk penghormatan kepada temannya Abdelhak Nouri yang tidak bisa lanjutkan karir karena penyakit yang parah. Striker Manchester United, Marcus Rashford belum selesai dalam memerangi kemiskinan anak di Inggris. Yang terbaru, ia membentuk dan memimpin satuan tugasnya. Rashford mengkampanyekan voucher makan sekolah gratis untuk diberikan pada siswa di Inggris. Dia menjadi ujung tombak Satgas dalam menggentaskan kemiskinan pangan anak. Dalam kampanyenya, ia memperingatkan efek menghancurkan kekurangan nutrisi anak pada stabilitas negara. Juventus tengah berburu striker pengganti Gonzalo Higuain di bursa transfer. Si nyonya tua pun dikabarkan kian dekat mendapatkan tanda tangan Luis Suarez, striker Barcelona yang sudah tak dibutuhkan lagi oleh Ronald Koeman. Menurut laporan, Suarez dan Juventus telah menyepakati persyaratan personal dalam pertemuan kedua antara klub dan perwakilan pemain. Suarez akan mendapatkan gaji 10 juta euro per musim dari pihak Juventus. Sevilla resmi merekrut kembali Ivan Rakitic dari Barcelona dengan biaya awal senilai 1,5 juta euro yang bisa mencapai 10 juta euro. Pemain 32 tahun ini menyepakati kontrak 4 tahun di Sevilla. Ia kembali ke Ramon Sanchez Pizjuan setelah 6 tahun meninggalkan klub Andalusia itu ke Barcelona. Kehadiran Rakitic akan semakin mempersolid skuad Julen Lopetegui musim 2020-2021 menyusul kesuksesan mereka menjuarai Liga Eropa beberapa waktu lalu. Arsenal akhirnya mengumumkan bahwa mereka kini telah resmi mendapatkan tanda tangan bek Lille Gabriel Magalhaes. Menurut laporan, setidaknya Arsenal perlu merogoh kocek sampai 30 juta euro atau setara dengan 526 miliar rupiah untuk dapat mengamankan jasa pemain asal Brasil tersebut. Magalhaes menyepakati kontrak 5 tahun bersama The Gunners dan Direktur Teknik Arsenal, Edu, menyuarakan rasa girangnya dengan perekrutan ini. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!